Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Taib ikhwah wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita sampai pada pembahasan at-tafaqquh fid din himayatun minasyaitan. Memahami agama adalah tameng dari syaitan. Berkata Syekh Husain bin Auda al-Awaisyah hafizahullahu ta'ala, at-tafaqquh fid dini himayatun minasyaitan. Memahami agama adalah tameng dari syaitan. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang Allah inginkan dengannya kebaikan, niscaya Allah akan fahamkan dia agama. Perhatikan, siapa yang Allah inginkan dengannya kebaikan, Allah akan fahamkan dia agama. Subhanallah. Jadi siapa yang Allah inginkan kebaikan, bukan Allah kasih jabatan, bukan Allah kasih kekayaan, bukan Allah kasih ketenaran, tidak. Itu bukan tanda Allah mencintai seseorang, atau bukan tanda Allah menginginkan kebaikan seorang. Tapi tanda Allah menginginkan kebaikan seorang, Allah akan fahamkan dia agama. Wa hatta yuwaffaqul 'abdu lil khair fa innahu wa hatta yuwaffiqal 'abda lil khair fa innahu yuwaffiquhu lijtinabi subulid dhalal wa turuqis syaitan. Dan sehingga Allah memberikan taufik kepada seorang hamba untuk kebaikan, maka dia akan memberikannya taufik untuk menjauhi jalan-jalan kesesatan dan jalan-jalan syaitan. Fayuhafizuhu hadza ila tadabburil isti'adzah wal iktsar minha. Maka dia pun membuatnya mampu mentadaburi isti'adzah dan memperbanyak mengucapkannya. Ini dia. Jadi dengan Allah memahamkan dia agama, sehingga dengan itu Allah Azza wa Jalla menjauhkan dia dari jalan-jalan kesesatan dan jalan-jalan syaitan. Jadi dengan faham agama, seseorang akan tahu mana itu jalan kesesatan dan mana itu jalan syaitan. Dan dia akan tahu pula bahwa di antara upaya yang besar di dalam menjauhi atau mentamengi dirinya dari jalan-jalan syaitan adalah dengan beristi'adzah dan memperbanyak. Wa an Hudzaifah
ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah wa khairu dinikum al-wara'. Masya Allah. Hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Al-Bazzar dengan sanad yang hasan. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Jadi ilmu lebih utama daripada ibadah. Ya. Dan sebaik agama kalian adalah al-wara'. Wara' ini adalah bagian khusus dari takwa. Dia bagian dari takwa tapi lebih khusus lagi. Ya. Apa itu wara'? Wara' itu meninggalkan segala sesuatu yang dia khawatirkan. Jazakallah khair. Yang dia khawatirkan akan membahayakan dirinya di akhirat. Ini wara'. Ya. Wara' adalah meninggalkan sesuatu yang dia khawatirkan akan membahayakan dirinya di akhirat. Nah itu, perhatikan. Seperti itu ya. Ini wara'. Nah, contoh seorang yang kaya, ya, dia nggak mau beli mobil mewah, ya, mobil mewah dia nggak mau beli, ya. Tapi dia cukup dengan mobil yang memang sesuai dengan kebutuhan dia, yang harganya terjangkau. Kenapa? Karena dia khawatir. Dengan dia khawatir kalau dia beli mobil mewah, yang mana ya sebenarnya dia bisa memenuhi kebutuhannya dengan mobil yang sederhana, yang cukup. Nanti itu akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, dan ternyata ketika ditanya dia tidak bisa menjawab dengan benar. Iya. Kenapa kamu beli mobil mewah? Kenapa kamu banyak habiskan uangmu untuk bermewah dengan kendaraan, padahal dengan yang selain itu yang lebih rendah dari itu harganya, ya, tapi dia cukup bisa mampu memenuhi kebutuhanmu. Kemudian sisanya kau bisa gunakan untuk yang lebih baik dalam akhirat, sedekah misalkan atau yang lain-lain. Nah itu dia nggak bisa jawab. Ini kan membahayakan. Seperti itu, paham ya? Jadi dia nggak mau beli mobil mewah. Wara'an. Nah itu, ya, wara'. Dan inilah kebanyakan sifat para salaf, wara'. Ya, wara'. Makanya mereka itu ya banyak meninggalkan kemewahan, ya, karena takut membahayakan. Ya, bukan berarti dia menganggap itu haram, paham ya? Tidak. Boleh-boleh aja, tapi dia takut. Itu nanti khawatirnya bisa membahayakan dia, gitu. Seperti itu. Masya Allah, inilah wara'. Ya. Dan ini diantara sifat yang dominan pada kaum salaf. Ya, pada kaum salaf. Ya. Makanya seperti Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman, ya, itu tidak mencolok gayanya. Padahal mereka adalah orang-orang yang sangat kaya, begitu ya. Tapi tidak mencolok. Tidak mencolok. Yang mencolok sebelum sebagian pemuka-pemuka Quraisy, ya, yang waktu itu yang dia tidak masuk Islam atau yang belum masuk Islam, seperti Al-Walid ibn al-Mughirah, kemudian Abu Jahal, ya, kemudian Suhail bin Amr, kemudian
apa dan lain-lain. Nah, itu mereka dikenal dengan kemewahannya, gitu. Makanya orang-orang biasa segan, gitu, segan, kaya. Dan karena memang orang-orang jahiliyah mengangkat derajat mereka dengan harta dan kedudukan. Nah, seperti itu ya. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan setelah salat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sulatum minal awwalin wa qalilun minal akhir. Orang-orang yang sebelah kanan itu, kata Allah, banyak dari para generasi awal dan sedikit dari generasi yang terakhir. Jadi di zaman Umar, salah seorang sahabat yang menjabat sebagai gubernur, bayangkan gubernur, ya, gubernur itu dikirimi Umar uang satu kantong besar dinar, ya, satu kantong besar dinar, ya. Kemudian ya Umar memberikan kepada dia agar dia bisa menggunakannya untuk perkara-perkara yang menurut dia baik. Ya. Tatkala uang ini datang, sahabat itu berkata, "Celakalah aku." Celakalah aku, kata dia. Langsung istrinya kaget, "Ada apa?" "Dunia telah masuk kepadaku untuk merusak akhiratku." Nah, akhirnya dia berinisiatif untuk membagikan, ya, dinar itu ke seluruh fakir miskin yang ada di negeri itu. Nah, ya. Nah, kemudian disuruh juga, Anda juga dapat jatah di situ, kata utusan ini. Ya, dan si istri pun juga berkata kepada suaminya, kita butuh juga sebenarnya, karena memang ketika dicatat, ya, daftar fakir miskin, ternyata gubernurnya masuk, gitu. Ya. Nah, akhirnya karena si istri minta, ya, tinggal berapa keping dinar itu, 4 atau 6 keping, itu yang dilemparkannya ke istrinya. Ya. Nah, udah ambil ini, gitu.
Masya Allah. Ini memang untuk makan, ya, tempat tinggal dan pakaian. Masya Allah. Ini wara. Bukan nggak bisa sahabat ngambil lebih, mencari lebih, bisa. Tapi mereka nggak mau. Kenapa? Khawatir nanti itu bisa membahayakan mereka di akhirat. Nah, itu, ya. Benar, bukan haram, paham ya? Haram tidak. Tapi dia waspada untuk dirinya. Dia lebih ingin selamat di akhirat daripada di dunia. Radhiyallahu. Makanya Allah berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, ya, walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Maka kita, Allah wajibkan untuk mengikuti mereka. Mereka adalah generasi terbaik yang paling sempurna di dalam mempraktekkan agama Islam. Siapa yang menyelisih mereka, niscaya dia akan menyeleweng, tersesat. Makanya kita, ya, manhaj kita adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmis salaf. Fabil ilmi sahih ya'budul mar'u rabbahu. Maka dengan sebab ilmu yang benar, perhatikan ilmu yang benar. Karena ada ilmu yang salah. Baik itu ilmu yang dikarang-karang oleh manusia sebagai tandingan ilmu Allah yang Allah turunkan untuk hamba-hambanya, atau orang yang menggunakan Al-Quran dan hadis tapi dengan pemahamannya sendiri, tidak dengan pemahaman para salaf. Ini juga ilmu yang gak benar. Jadi ilmu yang benar, maka karena sebab ilmu yang benar, seorang hamba mampu menyembah Rabbnya dengan baik. Nah, itu. Ya, dengan baik. Wa yakunu miman fil wara, dan dia pun menjadi pemimpin di dalam wara, takwa. Ya. Wa sayyidan fit taqwa, ya, dan dia pun menjadi pendahulu, ya, menjadi pemimpin di dalam takwa. Ya. Jadi wara itu lebih khusus dari takwa, dan dia bagian dari takwa, paham ya? Ya. Lebih apa ya? Lebih spesifik gitulah. Nah, wara itu. Jadi lebih takwa yang lebih dalam gitu. Ya. Itu tadi. Masya Allah. Ya. Banyak orang yang bertakwa tapi yang wara itu sedikit. Ya. Naam. Wa qa'idan fi muharabati syaitan, dan pemimpin atau panglima di dalam memerangi syaitan dengan ilmu yang benar. Perhatikan. Dengan ilmu yang benar, karena sebab ilmu yang benar seseorang mampu menyembah Rabbnya dengan baik, dan dia mampu menjadi pemimpin, menjadi imam di dalam wara, dan menjadi pemimpin di dalam takwa, dan menjadi panglima di dalam memerangi syaitan dengan ilmu yang benar. Perhatikan itu. Ya, mari kita perhatikan, ya, kisah dari salah satu ulama kita, imam kita yang sahih, ya, imam yang banyak kisah-kisah palsu tentang beliau, ya, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya. Ini adalah salah satu imam yang orang-orang sufi banyak mengarang-arang cerita bohong tentang beliau. Nah, tapi ada riwayat yang sahih. Mari kita lihat riwayat yang sahih, Masya Allah. Ya, jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah imam Ahlus Sunnah. Akan tetapi itu tadi, ya, banyak yang mengaku-ngaku pengikut beliau tapi sebenarnya tidak. Ya. Qala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, ishtadda alayya al-har fi ba'd al-asfar yawman hatta kittu an amuta atsha fadhallalatni sahabatun sauda wa habba alayya minha hawa hatta dara riqi fi fami
wa idza bi sautin yudani minha ya Abdul Qadir ana rabbuk. Faqultu lahu anta Allahu alladhi la ilaha illahu. Fa'adala syekh anil ismil mushtarak kama yuqal rabbud dar wa rabbul mal ila ismil mukhtas bil wahidil ahad subhana. Qala fanadani thaniyan faqal ya Abdul Qadir ana rabbuk wa qad ahlaltu laka ma haramtu alaik. Qala faqultu lahu kadzabt bal anta syaitan. Qala fatamazzaqat tilka sahabah wa sami'tu min wara'i qaila ya Abdul Qadir najauta minni bi fiqhika fi dinik laqad fatantu bi hadhil hilah qablaka 70 rajula. Masyaallah. Perhatikan ini. Ya. Berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, suatu hari pada sebagian safarku, perjalananku menuntut ilmu, hari sangat panas terik, ya, sehingga aku hampir mati karena kehausan. Ya. Jadi di dalam safar beliau dalam menuntut ilmu, safar jalan kaki, ya, jalan kaki menuntut ilmu, rehlah. Ya. Cuaca panas terik, bekal habis, ya, bekal habis. Air minum habis, makanan habis, di kehausan, kering, hampir mati beliau karena kehausan. Maka tiba-tiba datang awan hitam menaungiku. Wah. Awan hitam datang menaungiku. Kemudian ya bertiuplah darinya untukku angin. Ya, angin sejuk sepoi-sepoi, sehingga yang tadinya mulutku ini kering, nggak ada air liur lagi, kan itu yang buat kita itu mati kehausan itu kan, jadi basah. Nah, jadi basah. Ya, bayangkan Syekh Abdul Qadir kepanasan, ya, tiba-tiba ada awan hitam, artinya awan mendung, ya, awan untuk berteduh datang khusus untuk beliau. Kemudian bertiup angin, ya. Kemudian tiba-tiba aku mendengar suara memanggilku dari awan itu. Apa kata dia? Wahai Abdul Qadir, aku adalah Rabbmu. Aku adalah Rabbmu. Aku adalah Tuhanmu, Rabbmu. Kemudian Syekh Abdul Qadir cerdas. Dia faham agama. Syekh Abdul Qadir mengatakan, Antallahu alladzi la ilaha illahu. Engkau adalah Rabbku, yaitu Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Ya, Syekh Abdul Qadir ya menggunakan kalimat itu, ya, Antallahu alladzi la ilaha illahu, karena tidak ada satu makhluk pun yang berani ngaku namanya Allah. Perhatikan itu. Paham? Ini keilmuan beliau. Ya. Kalau Rabb itu dalam bahasa Arab masih bisa digunakan untuk manusia, tapi dengan idhofah. Seperti yang syaitan bilang, ana rabbuk, kata dia. Itu idhofah, Rabb dengan ka, dhamir. Ini bisa artinya bukan Tuhan, bukan Allah. Paham? Contoh, ana rabbul bait. Saya bilang, ana mengatakan sama antum, ana rabbul bait. Artinya apa? Saya pemilik rumah, gitu.
Pemilik rumah. Jadi kalimat Rabb itu kalau idhofah artinya bisa Allah, bisa selain Allah. Makanya Syekh Abdul Qadir bilang antallah ketika dia bilang ana rabbuk. Antallahu alladzi la ilaha illahu. Enggak jawab dia. Karena Allah itu adalah nama yang khusus hanya untuk Allah. Kemudian dia kembali berseru. Ya Abdul Qadir, ana rabbuk. Enggak jawab dia. Perhatikan itu. Syaitan aja enggak berani ngaku Allah. Bayangkan itu. Dia pandai, dia bersilat-silat lidah aja. Makanya orang-orang yang tidak memiliki ilmu tertipu. Na'udzubillah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari tipu daya syaitan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani termasuk yang Allah timpakan, yang Allah berikan ujian besar ini. Ini ujian berat ini. Berat ini ujian agama, ujian keyakinan yang sangat berat. Beliau lagi kehausan, mau mati kehausan dalam perjalanan menuntut ilmu. Kalau ini Syekh Abdul Qadir ini enggak ikhlas dia dan tidak dalam ilmunya, mudah enggak tertipu itu. Wah, ada awan, oh nih saya wali nih, saya udah kena jadi wali nih. Awan khusus datang sama saya gitu kan. Wah, ini gara-gara saya rajin ibadah, rajin menuntut ilmu gitu kan. Banyak nggak sekarang kayak gitu? Nah itu. Nggak terjadi pun sama dia, ini rata-rata ngaku-ngakunya mimpi. Udah kayak gitu. Baik, perhatikan. Yang panggilan yang kedua, ya Abdul Qadir ana rabbuk. Wahai Abdul Qadir, aku adalah Rabbmu, kata dia. Sungguh aku telah halalkan untukmu apa yang telah aku haramkan sebelumnya. Wah, ketahuan. Bagi yang berilmu. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Kadzab, langsung ketahuan. Kamu dusta, berarti pendusta kamu. Bal anta syaitan, akan tapi engkau adalah syaitan. Sejak kapan pula saya jadi nabi atau rasul ke-26? Kan gitu. Nah, syariat sudah sempurna. Kalau masih ada tambah dan pengurangan, oh berarti saya rasul baru, gitu kan? Nah, sekarang itu yang mengaku-ngaku wali, saya bermimpi, saya mendapatkan ajaran ini dan itu. Saya bermimpi, saya nggak wajib lagi ini dan itu. Syaitan. Persis gak itu, ikhwah? Tapi mereka bukan ahli ilmu. Juhala mereka. Tiba-tiba nggak tahu udah jadi wali aja, nggak tahu kita. Dari mana datangnya? Gitu. Masih muda, bahkan jenggotnya belum tumbuh, udah jadi wali. Tapi walinya mungkin derajatnya beda-beda gitu. La haula wala quwata illa billah. Jadi itu wali syaitan. Ya ini wali syaitan. Langsung ketika dikatakan, makanya ini pentingnya ilmu dan kemantapan ilmu. Ilmu itu kan definisinya idraku syai' ma huwa alaihi idrakan jazima. Kita mengetahui sesuatu dengan sebenar-benar pengetahuan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ketika Syekh Abdul Qadir mengatakan itu hanya sedikit saja. Kan Syekh Abdul Qadir di panggilan pertama menjawab, Antallahu alladzi la ilaha illahu. Dia enggak jawab. Langsung dia, ana rabbuk qad ahlaltu laka ma qad haramtu. Kata dia langsung. Apa kata Syekh Abdul? Kadzab, bal anta syaitan, langsung aja. Bal anta syaitan. Itu. Enggak ada mak panjang-panjang, langsung aja, jelas sudah. Inilah ya tameng yang paling besar, yang paling kuat antara kita dengan syaitan, itu pemahaman pada agama, keyakinan yang kuat. Gitu. Makanya kalau ada orang yang datang sama kita ingin menyebar-nyebarkan syubhat dan keraguan, jangan diikuti alur dia, faham? Kita lawan dia dengan ilmu kita dan tegas gitu.
Ketika dia mengatakan sesuatu yang sesat, yang menyimpang, langsung mana dalilnya? Ngomong dia berarti kamu bukan di atas kebenaran. Perkataanmu salah. Langsung gitu. Dia udah langsung keok duluan. Gitu. Nggak mau dia. Langsung dia bilang, kamu jangan langsung bilang salah benar lah. Nggak ada orang yang benar sepenuhnya, nggak ada orang yang salah sepenuhnya. Wah, udah muter-muter. Tinggalin. Syubhat. Nggak ada kebenaran yang mutlak, tidak ada kesalahan yang mutlak. Syaitan. Saya bilang kebenaran itu mutlak dari Allah Azza wa Jalla. Seperti itu, ya. Maka awan hitam tadi pun terpecah. Terpecah. Kemudian aku pun mendengar dari belakangku suara yang berkata, "Wahai Abdul Qadir, engkau telah selamat dariku. Engkau telah selamat dari tipu dayaku karena sebab kefakihanmu di dalam agamamu. Sungguh aku telah memfitnah dengan cara ini, dengan trik ini 70 orang ahli ibadah." Makanya kita selalu berwasiat rajin untuk ilmu. Jangan banyak ngomong, banyak duduk di majelis ilmu. Kurangi ngomong, perbanyak duduk di majelis ilmu. Wakila li Syekh Abdul Qadir, "Kaifa arafta annahu syaitan?" Qala min hinin qala qad ahlaltu laka araftuhu lianna ba'da Rasulullah SAW la tahlil wa tahrim fanafahu Allah bil ilmin nafi'. Masya Allah. Kemudian Syekh Abdul Qadir menceritakan kisah dia itu. Kemudian akhirnya beliau ditanya, yang diceritain aja nggak paham, nggak langsung paham, dari mana engkau tahu wahai Syekh dia itu syaitan, kok bisa engkau langsung tahu gitu? Apa kata Syekh Abdul Qadir? Ya, aku langsung tahu ketika dia mengatakan, sungguh aku telah menghalalkan untukmu. Dari situ aku udah langsung tahu. Ya, karena tidak ada setelah Rasulullah SAW penghalalan dan pengharaman. Perhatikan itu. Ini ilmu. Tidak ada setelah Rasulullah SAW penghalalan dan pengharaman. Risalah dan nubuwah sudah ditutup, udah sempurna. Halal haram udah jelas. Nggak ada lagi penambahan, pengurangan atau perubahan. Allahu Akbar. Ini kaidah, keyakinan, i'tiqad ahlus sunnah. Faham? Makanya ayo kita belajar akidah. Ya, belajar akidah biar kita tahu. Ya, kita bisa langsung tahu orang-orang yang membawa syubhat itu. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ma'azzamtu Abdul Qadir illa bikalami fil qadar wa hikayatiha ma'asyaitan. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ya, tidaklah aku mengagungkan Abdul Qadir kecuali perkataan beliau tentang qadar, artinya penjelasan beliau tentang takdir, ilmu tentang takdir, dan cerita beliau dengan syaitan ini. Masya Allah, subhanallah. Inilah yang benar kisahnya. Ya. Yang lain-lain macam-macam kayak aneh-aneh, ya, tentang Syekh Abdul Qadir nggak benar. Yang benar ini, syaitan berusaha membuat tipu daya, ya, tapi beliau mampu menepisnya dengan kekuatan atau kedalaman pemahaman beliau terhadap agama Islam, akidah. Itu. Kalau orang nggak ada ilmunya, misalkan ahli ibadah, pasti tertipu. Makanya dibilang 70 orang berhasil aku tipu. Yang ahli ibadah,
dia udah rajin sholat 5 waktu, rajin sholat malam gitu kan. Tiba-tiba datang awan hitam, ya, dia lagi haus-haus, ya, bilang ana rabbuk qad hal. Langsung, benar, saya udah lama ibadah, pastilah derajat saya udah naik ini. Ini Allah langsung datang sama saya, gitu. Langsung lagi, nggak dalam mimpi. Oh iya, gitu. Makanya saya wali Allah. Saya wali. Itu. Perhatikan. Na'udzubillah. Makanya yang rata-rata yang mengaku-ngaku wali itu maksiat dia. Maksiat karena itu tadi dia nganggap udah halal gitu. Dia udah naik, ada syariat yang gak berlaku lagi sama dia. Persis gak sama ini? Aku telah menghalalkan untukmu yang telah aku haramkan. Wali Allah itu adalah kata Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lam yattaqun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu adalah yang beriman dan bertakwa. Tanda wali Allah itu adalah semakin dia sempurna dalam menjalankan syariat, semakin dia taat dengan perintah, dan semakin dia waspada dari larangan. Bukan semakin banyak yang bebas hukum gitu. Yang awalnya sholat wajib jadi nggak wajib sama dia. Zina haram sama dia nggak haram. Saya wali gitu. Yang berhubungan dengan saya jadi wali juga. La haula wala quwata illa billah. Ini. Ingat, ini kita dapat kunci di sini. Wali syaitan itu adalah cirinya menghalalkan yang telah diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari tipu daya syaitan. Ya, karena ujian itu berat. Ya, ujian ini berat. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang ikhlas, yang berilmu, istiqomah, sehingga Ia tabaraka wa ta'ala selalu menyelamatkan kita dari tipu daya syaitan. Ya, kalaulah bukan karena keutamaan dari Allah dan rahmatnya, tentu kita tidak akan selamat di dunia ini. Makanya kita harus selalu berdoa kepada Allah dan berharap ya agar dijaga dan dilindungi oleh syaitan. Dan di antara amalan yang ya menjaga kita dari syaitan adalah memperbanyak isti'adzah. Iya. Sebenarnya ada pembahasan lagi yang mau kita ambil, yaitu di antara bentuk-bentuk isti'adzah. Di antara bentuk-bentuk isti'adzah. Contoh praktek-praktek isti'adzah. Tapi karena sudah 8:30, kita cukupkan dulu sampai sini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Iya. Bagi yang ingin bertanya silakan. Wallahu a'lam bishawab. Ayo, silahkan. Kalau wara meninggalkan sesuatu yang dia khawatir akan membahayakannya. Kalau zuhud ya meninggalkan sesuatu yang dia anggap itu tidak memberikan dia manfaat di akhirat. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan dia manfaat di akhirat. Itu zuhud.
Seperti itu, ya. Nah, saudaranya dia tinggal di rumahnya, baru bangun rumah. Dia kena sakit buang air berkali-kali sampai 30 kali, satu hari semalam bisa sampai 10 kali. Jadi dia tinggal di rumah pasar juga sebelah di situ, enggak itu lagi itu kan bosnya. Itu memang berada sampah. wallahu a'lam, merasa enggak. Mungkin ada salah makan dia pas di situ tinggalnya. Wallahu a'lam, nggak tahu. Kalau itu biasanya kalau buang air, biasanya kan memang karena sebab makanan kan, atau airnya mungkin air di sana kotor. Ya. Airnya kotor kan air. Iya, biasanya air kan sebab diare kan. Air juga itu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, ikhwan yang lain silakan. Ayo ikhwan. Ya. Saya pernah mendengar dari ustaz kita juga yang mengatakan bahwasanya Rasul itu pernah menjamak sholatnya tanpa ada rasa uzur. Apa memang itu sunnah? Ya, pernah, tapi itu tidak rutin. Iya. Bagaimana kalau kita melakukan hal tersebut? Contoh ini, kita ingin menjamak sholat kita zuhur ke asar. Gimana? Menjamak zuhur ke asar? Tapi di asar. Tetapi kita menjumpai memasuki masjid pas udah di waktu asar. Kita mau sholat zuhur nih sebenarnya, tapi kita masuk masjid itu pas orang sudah sholat asar. Nah, apakah boleh kita melakukan sholat asar yang dilakukan berjamaah itu niat kita sholat zuhur dan melakukan sholatnya asarnya setelah sholat berjamaah tersebut? Boleh, kalau kita makmum. Boleh itu makmum. Iya. Tapi dengan kan ada hadis mengatakan bahwa tidak ada sholat setelah sholat asar. Itu kan sholat sunnah. Iya. Kalau sholat wajib kan nggak ada batasan waktu apapun, tidak ada larangan waktu apapun. Berarti boleh saja. Iya.
Wallahu a'lam bishawab. Tep ana ulangi ya. Definisi wara ya, yaitu menjauhi syubhat. Ya, ana ralat ya. Menjauhi syubhat karena takut terjerumus ke dalam perkara yang haram. Itu wara. Iya. Nah. Sedangkan zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat untuknya di akhirat. Tadi afwan ya, ana ralat lagi. Adapun yang misal yang ana berikan tadi yang dia menghindari kemewahan, ya itu tadi, itu contoh untuk zuhud ya. Itu contoh untuk zuhud. Iya. Adapun contoh wara ya sama juga dengan kisah sahabat yang tadi yang di zaman Umar tadi, itu contoh untuk zuhud juga. Adapun contoh untuk wara itu adalah kita meninggalkan sesuatu yang kita ragu kehalalannya. Nah, itu paham? Nah, itu dia. Kita ragu kehalalannya. Seperti itu. Ya. Contoh ya, ada uang 10.000 jatuh di jalan. Ya. Kita ragu. Boleh enggak nih ya? 10.000 bisa jadi ini lukotoh kan gitu. Tapi jangan-jangan nanti orang nyari lagi nih. Nah, tinggalin aja. Paham ya? Tinggalin. Wara. Nah, seperti itu. Yang penting segala sesuatu yang kita ragukan kehalalannya, maka kemudian kita tinggalkan. Kita takut ya, kalau kita ambil bisa terjerumus ke dalam perkara yang haram. Ya. Jadi meninggalkan syubhat karena takut terjerumus ke dalam perkara yang haram, itu wara. Ya. Nah. Jadi Ustaz tidak Ustaz. Contohnya gini, kita sudah berpenghasilan, katakanlah penghasilan kita itu sudah mencukupi ya karena kebutuhan kita, keluarga kita lah gitu, sudah mencukupi lah gitu kan. Ya. Kalaulah kita ingin membuka suatu usaha yang lebih lagi, yang tujuannya untuk ya artinya menambah income untuk menambah keluarga kita. Apakah itu boleh juga? Apakah itu termasuk juga kita nggak zuhud atau awal? Bagaimana? Sementara gaji atau penghasilan yang kita dapat itu telah mencukupi, bahkan mungkin bisa lebih lagi gitu. Ya. Tapi kita ingin lagi lebih membuka usaha. Tapi yang tujuan usaha itu memang untuk ya itu lebih lagi gitu. Apakah itu bukan suatu wara atau zuhud tadi? Jadi zuhud ini kembali kepada individu masing-masing. Iya, paham? Iya. Kalau dia merasa dengan dia nambah itu memberikan dia manfaat di akhirat, ya, paham? Ya, dia melakukan itu untuk memberikan dia manfaat di akhirat, ya, maka yang dia lakukan itu tidak keluar dari kategori zuhud. Paham ya? Karena kan zuhud itu kan meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan dia manfaat di akhirat. Tapi kalau itu bermanfaat, kan tidak boleh ditinggalkan. Jadi itu kembali kepada
kembali kepada individu kita. Kita lebih tahu dengan diri kita. Ya, makanya zuhud ini lebih kembali kepada pribadi masing-masing ya. Kita tidak boleh mengklaim siapapun zuhud atau tidak, siapapun tidak zuhud gitu. Ya, zuhud atau tidak zuhud itu kembali kepada diri kita masing-masing. Ya. Nabi Sulaiman alaihi salam, beliau zuhud, tapi beliau raja. Itu paham? Seperti itu. Jadi zuhud itu amalan hati dia, amalan hati intinya, dasarnya. Ya, seperti itu. Orang yang menjadikan dunia itu hanya di tangannya saja, tidak di hatinya. Orang yang menjadikan dunia itu hanya sebagai sarana, tidak tujuan, itulah orang yang zuhud. Itu termasuk orang yang zuhud. Itu, ya. Jadi kembali kepada masing-masing. Kita tidak bisa mengklaim si fulan zuhud atau tidak, ya, karena dia kembali kepada kebutuhan masing-masing. Karena dia ingat meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya di akhirat, yang tidak memberikan dia manfaat di akhirat. Kalau itu yakin menurut dia memberikan dia manfaat, ya nggak boleh ditinggalkan, gitu. Iya, meninggalkannya bukan zuhud itu. Masa yang bermanfaat di akhirat kita tinggalkan zuhud? Kan gitu. Seperti itu. Paham ya? Itu kan hanya sekedar contoh saja. Contoh. Iya. Terus nanti ada orang beli mobil mewah, terus dia bilang dia nggak zuhud, nggak bisa. Paham? Iya. Belum tahu juga kita. Gitu. Tapi mungkin nasihat bisa kita masukkan ke dia. Gitu ya. Alangkah baiknya jika seandainya penampilannya lebih sederhana lagi sehingga lebih zuhud. Tapi nggak bisa kita bilang dia nggak zuhud, nggak boleh itu. Paham? Karena bisa jadi dia membeli itu juga karena ada keperluan yang menurut dia itu bermanfaat bagi akhiratnya. Gitu. Paham? Contoh, dibelinya mobil mewah, ya, untuk perjalanan pedalaman, dakwah pedalaman misalkan, biar nyaman jalan di pedalaman itu, nggak ada masalah, tidak bertentangan dengan zuhud, itu berarti bermanfaat. Jadi ingat kembali kepada individu masing-masing, ya. Ya, tidak bisa kita mengklaim ya, si fulan zuhud atau tidak. Ya, silakan. Itu. Kalau dia jatuhnya kita bersedekah berterang-terangan. Dia ingin banyak, tapi takut dia jadi ditinggalkan, jadi sikit aja gitu. Itu jatuhnya gimana? Salah. Tapi kalaupun pengen sembunyi-sembunyi. Jadi yang waktu terang-terangannya itu gimana? Itu tipu daya syaitan. Iya, itu tipu daya syaitan. Kata ulama, orang yang meninggalkan amal soleh karena takut dibilang riya. Itu. Paham? Orang yang meninggalkan amal soleh karena takut dibilang riya, itu riya. Dan orang yang beramal supaya supaya dipuji, supaya dilihat orang, itu juga riya. Jadi yang ikhlas gimana? Orang yang beramal karena mengharapkan wajah Allah, baik secara terang-terangan atau tersembunyi. Baik, silakan. Ustaz, saya pernah mendengar hadis bahwa sesungguhnya barang siapa yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah senang bertemu dengan dia. Apabila dia bersifat dengan Allah bersifat bertemu dengan dia. Dan juga pernah dengar, aku sesuai prasangka hambaku. Jadi seseorang Ustaz yang tidak meninggal dunia misalnya, dia merasa dirinya berat aja sama Ustaz. Dia bagaimana seuzon dia kepada Allah? Apakah dia pasti dia dengan Allah? Apakah gitu Ustaz? Sangka
Ya, dia harus seperti itu. Iya, makanya ketika dia sekarat, dia harus banyak istighfar, dia harus banyak taubat, dan setelah itu dia baik sangka. Hajjaj bin Yusuf, seorang tokoh salaf yang dikenal dengan tangan besi, pemimpin tangan besi, mudah sekali menghukum mati orang. Hukuman mati itu kan siapa yang membunuh dibunuh kan gitu. Iya, yang membunuh dengan niat permusuhan. Dia membunuh itu karena permusuhan gitu. Iya. Kezaliman. Itu maka hukumannya dibunuh juga. Tapi Hajjaj bin Yusuf dia banyak membunuh orang karena menurut dia sikit-sikit pemberontak, sikit-sikit pemberontak, sikit-sikit pemberontak. Jadi di penggalnya. Dan memang dia dapat tugas juga dari khalifah waktu itu untuk mencari siapa dari dalang pembunuh Utsman bin Affan. Iya, jadi ada indikasi dikit aja peserta demo Utsman kemarin langsung ditangkap di penggal. Sehingga perbuatan dia ini menjadi jalan untuk syaitan untuk menyesatkan dia. Akhirnya dia jadi tangan besi, jadi arogan dia. Siapa aja ulama yang nggak sesuai atau istilahnya seperti melawan dia, itu dipanggil sama dia penggal. Maka tidak sedikit juga ulama ahlu sunnah dari kalangan tabi'in yang mati di tangan beliau, Hajjaj bin Yusuf. Bahkan sebagian ulama mengatakan qabbahahullah. Qabbahahullah. Hajjaj bin Yusuf ketika dia sakarat, dia husnuzon sama Allah. Husnuzon sama Allah. Tapi aku yakin, kata dia, Allah akan ngampuni Nabi. Karena memang Hajjaj bin Yusuf ini pada dasarnya dia seorang yang pengajar Al-Quran juga. Pengajar Al-Quran juga. Dia pengagung Al-Quran, pengagung kitabullah, Hajjaj bin Yusuf. Jadi di akhir hayatnya dia husnudzon sama Allah Azza wa Jalla. Tapi tetap dia mendapatkan hukuman juga dari Allah Azza wa Jalla. Karena ada sebagian ulama-ulama yang baik yang mati di tangan dia. Tapi kebanyakannya memang itu tadi orang-orang yang terindikasi peserta demonstran yang membunuh Utsman. Jumlahnya ada 10.000 orang. Itu yang berusaha dicari sama dia. Di akhirnya dia husnudzon. Jadi kita harus seperti itu. Nah, siapa yang sampai akhir hayatnya dia tidak husnuzon sama Allah, itu yang termasuk dalam hadis itu. Dan itu rata-rata karena sebab dia memang sedikit sekali amalnya. Makanya dia terakhir suudzon sama Allah. Paham ya? Nah, tapi orang yang rajin beramal kemudian ketika sakarat dia astagfirullahaladzim, sebentar lagi mau dijemput, amal masih sedikit, apakah aku termasuk hamba Allah yang selamat? Tapi pada akhirnya terus dia introspeksi diri dan mengatakan, tapi aku yakin insya Allah mudah-mudahan Allah mengampuni dosa. Nah, itu orang yang taat. Tapi kalau orang yang nggak taat, nggak kayak gitu akhirnya nanti. Karena dia tahu kebanyakan dari amalnya amal keburukan. Kalau Hajjaj tadi, itu tadi keburukan dia itu tangan besinya itu. Tapi bukan berarti dia ahli maksiat, jangan salah. Dia suka minum khamar enggak? Dia suka berzina enggak? Dia pembela Al-Quran, jangan salah. Nah itu. Cuma dia memang keras sama yang dianggapnya pemberontak, itu aja. Paham ya? Gitu. Itulah dosa dia itu, yang besar. Dianggap ulama besar. Mudah membunuh orang yang menurut dia
pemberontak. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ya, semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.